Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Di masa pandemi ini, meskipun kita berada di rumah masing-masing, kita harus wajib menjaga kesehatan kita, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan juga kita harus makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, seperti itu, agar kita selalu sehat dan merasa tubuh kita itu bugar atau fresh, seperti itu. Baik anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman atau keberagaman seputar tentang budaya, keberagaman tentang tradisi, keberagaman tentang makanan, keberagaman tentang bahasa, dan banyak yang lain. Dan kita juga telah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, dan juga hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman di setiap daerahnya. Keberagaman artinya bermacam-macam, atau boleh diartikan perbedaan atau berbeda-beda. Keberagaman di setiap daerah ini juga berpengaruh loh terhadap kebiasaan setiap orang. Namun, perbedaan bukanlah suatu yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Akan tetapi, kita harus mensyukuri dan tetap menjaga persatuan sebagai warga negara yang baik. Pada hari ini kita akan belajar keberagaman kesukaan. Setiap orang itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan misalnya. Sehingga kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Contoh, beragam cara menikmati buah misalnya. Ada orang suka makan buah itu secara langsung, mengelupas kulitnya lalu langsung dimakan. Tapi ada juga seseorang yang menikmati buah itu dengan cara dibuat jus atau dicampur dengan susu, seperti itu. Ada lagi seseorang itu tidak suka dengan makan makanan yang pedas. Tapi juga ada seseorang yang sangat suka memakan makanan yang pedas. Jadi itu tadi adalah keberagaman kesukaan seseorang. Yang selanjutnya yaitu keberagaman kebiasaan. Misalnya keberagaman kebiasaan di lingkungan sekitar kita. Contohnya kebiasaan ibu membuat sarapan. Setiap pagi kita tahu bahwa ibu selalu membuatkan kita sarapan. Yang kedua, kebiasaan kita literasi atau membaca setiap pagi. Kita selalu memiliki kebiasaan ketika pagi sebelum pembelajaran dimulai, kita literasi terlebih dahulu atau membaca informasi dari salah satu teman kita. Lalu teman lain mengutarakan poin-poin yang ada di bacaan tersebut. Yang nomor 3 yaitu kebiasaan ayah
membaca koran untuk menggali informasi atau berita. Yang selanjutnya, kebiasaan menyiram bunga. Selanjutnya, kebiasaan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kita memiliki kebiasaan berdoa sebelum melakukan kegiatan, seperti kita selalu berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memakan. Kita akan berdoa sebelum tidur, dan masih banyak yang lain. Yang terakhir, kita memiliki kebiasaan merapikan tempat tidur. Selanjutnya yaitu keberagaman pakaian adat. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali pakaian adat atau keberagaman pakaian adat khas dari daerah masing-masing. Tapi di sini Ustadz akan mencontohkan 3 pakaian adat yang berbeda dari daerah yang berbeda. Yang pertama yaitu pakaian adat Bundo Kanduang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang nomor 2 yaitu pakaian adat Ule Balang yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Yang terakhir yaitu pakaian adat Ulos yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Semua keberagaman di Indonesia tadi wajib kita syukuri, karena itu semua merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memiliki sikap menerima dan menghargai keberagaman tersebut, karena menerima keberagaman itu merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang diberi simbol dengan pohon beringin. Dengan adanya keberagaman, anak-anak dapat menimbulkan beragam sikap. Ada yang harus kita tiru dan juga ada yang harus kita hindari. Apa sih kira-kira sikap yang harus kita tiru di lingkungan sekitar kita? Sikap yang harus kita tiru di lingkungan kita yaitu yang pertama, munculnya tenggang rasa. Kita harus memiliki rasa tenggang rasa ketika kita bersama teman, ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah. Yang kedua yaitu memahami perasaan orang lain. Kita tidak boleh melukai perasaan orang lain, seperti kita tidak boleh berkata kotor kepada orang lain, kepada teman. Kita tidak boleh berkata dengan nada tinggi kepada teman, kepada orang lain, terlebih kepada orang tua dan guru. Karena dengan berkata dengan nada tinggi dan berkata kasar itu akan melukai perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu sikap saling melengkapi. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan. Dan yang terakhir yaitu menambah wawasan kita. Dengan keberagaman yang banyak sekali tadi, kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah ilmu kita dari keberagaman tersebut. Berikut yaitu sikap yang harus dihindari atau kita hindari. Kita hindari di lingkungan sekitar kita dan juga di sekolah. Yang pertama yaitu peperangan antar suku bangsa. Jadi ketika kita di lingkungan, kita harus menghindari peperangan antar suku bangsa atau peperangan antar suku. Yang kedua yaitu memicu pertengkaran antar sesama. Kita tidak boleh memfitnah sesama, kita tidak boleh menjelekkan, kita tidak boleh menuduh yang tidak-tidak, karena itu semua bisa memicu pertengkaran antar sesama. Yang ketiga yaitu memaksa kehendak.
Ketika kita memiliki keinginan, kita tidak boleh memaksakan kehendak itu. Jika kehendak kita atau keinginan kita itu melukai perasaan orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir, tidak mau bersatu. Setelah kita belajar tentang keberagaman karakteristik tadi seperti kebiasaan, kesukaan, kita sekarang akan belajar keberagaman pekerjaan. Keberagaman pekerjaan adalah kegiatan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa macam pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama, yaitu contohnya petani. Petani adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Karena petani bekerja menanam bibit di sawah, sekaligus merawatnya hingga panen. Setelah panen, petani akan menghasilkan seperti padi, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Tergantung petani tersebut menanam bibit apa. Seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu peternak. Kenapa peternak itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Karena peternak bertugas untuk merawat dan mengembang biakkan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Setelah berkembang biak, peternak akan mendapatkan keuntungan berupa susu, telur, atau daging. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di sini contohnya adalah dokter. Di bidang kesehatan, dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Karena dokter memberikan jasa layanan berupa jasa pemeriksaan penyakit dan juga memberikan resep untuk penyembuhan si pasien. Contoh selanjutnya yaitu guru. Di bidang pendidikan, guru memiliki pekerjaan yaitu menghasilkan jasa layanan berupa mendidik anak didiknya di sekolah sesuai bidang yang diampunya. Sekarang, apa sih manfaat menghargai keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi sosial masyarakat yang memiliki banyak sekali perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh alam semesta ini yang ada di dalamnya yang sangat berbeda-beda. Bahkan satu pun ciptaannya tidak ada yang sama, seperti ciri fisik yang berbeda, cara berpakaian yang berbeda, gaya berbicara yang berbeda, dan juga karakter yang berbeda. Jikalau ada teman kita yang berbeda dalam berpakaian misalnya, kita tidak boleh teman-teman untuk mengejeknya atau bahkan merendahkannya. Meskipun berbeda, kita harus menjaga persatuan kita sebagai warga negara dengan memahami dan menghargainya. Berikut manfaat menghargai keberagaman. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat hubungan antar sesama atau kelompok. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana tentram atau damai. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini anak-anak. Dan nanti tugasnya yaitu berupa link seperti biasa. Kalian mengerjakan di Google Formulir. Nanti Ustadz akan mengirimkan link tersebut. Mari kita tutup
pembelajaran pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.